Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan pembahasan paket kedua ya. Ini merupakan bagian keempat dari paket kedua pembahasan TKA Matematika SD. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 19. Jadi kalau misalkan adik semua mau melihat koleksi dari pembahasan soal-soal TKA Matematika, boleh dilihat di bagian deskripsi ya, yang ada di bawah video ini. Nah, di sana sudah ada link playlist yang bisa adik semua akses dan melihat dari koleksi pembahasan soal-soal TKA Matematika. Baik, nah sekarang kita sudah sampai di soal nomor 19. Coba dilihat ya. Rika membantu ibu membuat taplak meja dari berbagai kain. Rika menemukan 3 potongan kain seperti berikut. Yang pertama, potongan kain berbentuk persegi dengan panjang sisi 40 cm. Yang kedua, potongan kain berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajar 20 cm dan 30 cm, serta tingginya 10 cm. Yang ketiga, potongan kain berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 24 cm dan 18 cm. Yang pertama di sini, kita akan cek satu persatu ya, luasnya masing-masing dari bangun tersebut. Yang pertama di sini luas potongan kain persegi. Panjang sisinya itu 40 cm. Berarti kalau persegi itu luasnya adalah sisi dikali dengan sisi. Sisinya itu 40. Jadi 40 dikali dengan 40 berarti 16 ya, 1600 cm kuadrat ya. Ini benar. Nah, yang kedua di sini potongan kain berbentuk trapesium. Ya, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Ingat kalau rumus luas trapesium itu jumlah dua garis sejajar ya, dikali tingginya per 2. Yang sejajar itu 20 dengan 30. Berarti 20 tambah 30 dikali tingginya 10 ya, dibagi dengan 2. Nah, kita kerja dalam kurun dulu. 20 tambah 30 itu 50 dikali dengan 10 per 2. 50 kali 10 itu 500. Kemudian dibagi dengan 2, dapatnya 250 cm kuadrat. Ini salah ya, tidak sama dengan 250. Yang berikut luas ya, belah ketupat. Rumusnya luas belah ketupat itu adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini 1/2 dikali D1-nya 24. Ya, dikali dengan 18. Nah, jadi selain adik semua mengalihkan ini, ya, sebelum kita kali boleh kita coret terlebih dahulu, sederhanakan. Misalkan ya, ini 24 dibagi dengan 2. 24 bagi 2 itu dapatnya 12. Ya, jadi tinggal 12 dikali 18. Coba kita hitung. Ya, 2 kali 8 ini 16 ya, simpan 1. Ini 8 tambah 1, 9. Ini 2, berarti ini 1, jadi 216 ya. Ini 216 cm kuadrat. Pernyataan ini benar ya. Nah, ini kuncinya adalah adik semua harus ingat kembali rumus-rumus dari bangun datar, persegi, trapesium, kemudian belah ketupat, persegi panjang juga ya. Itu kalian semua harus hafal. Ya, next nomor 20. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, ini merupakan gabungan bangun ruang balok dan kubus ya. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Kita akan hitung masing-masing. Yang pertama di sini adalah volume dari balok. Rumusnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya 12 ya. Kemudian dikali dengan tingginya 8. Ini dikali 8 lagi. 12 kali 8 ini 96 dikali 8, coba kita hitung ya. Ini 96 dikali 8 berarti di mana kita coret-coret di sini? Ya. 8 kali 6 ini 48 ya, simpan 4. 9 kali 8 72 tambah 4 berarti 76. Ini 768 cm kubik ya, pangkat 3. Kemudian volumenya kubus sama dengan sisi pangkat 3. Atau sisi kali sisi kali sisi. Ini 4 dikali 4 dikali 4.
4 kali 4, 16 ya. Dikali 4 ini berarti 64 cm pangkat 3. Nah, sekarang coba kita lihat volume balok di sini 10 kali volume kubus. Kalau 64 dikali 10 itu 640, tidak sama dengan 768 ya. Jadi pernyataan ini salah. Kemudian yang berikut, selisih volume kubus dan balok itu pada gambar 704 cm pangkat 3. Coba diperkurangkan ya. 768 dikurangi dengan 64. Ini 4 ya, kemudian 0,7. 704, nah ini benar. Kemudian volume gabungan, berarti tinggal dijumlahkan. 768 ditambah 64. 8 tambah 4 ini 12 ya, simpan 1. Ini 7 tambah 6, 13. Simpan 1 berarti 832, ini juga benar ya. Jadi ada dua pernyataan yang benar, yaitu pernyataan 2 dengan 3. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 20. Nomor 21, silakan. Ya, di sini diketahui bak air berukuran seperti berikut ya. Ini kalau yang panjang ukuran yang sisi terluarnya yaitu 8 dengan 8. Tapi kalau bak mandinya yang di dalam saja di sini, itu berarti ukurannya, coba dilihat ya. Ini kan dikatakan ada selisihnya 1 desimeter ya. Di sini juga 1 desimeter. Berarti untuk yang di sini panjangnya itu adalah 8 dikurangi 17 kurang 1 lagi 6. Bisa ya dipahami? Nah, dengan cara yang sama berarti yang di sini itu 8 dikurang 1 dikurang 1 lagi, itu dapatnya 6 lagi. Kecuali tingginya ya. Tingginya ini kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan tingginya itu sama, ya katakanlah 1 cm juga kedalamannya, berarti tingginya ini 8 kurang 1 adalah 7. Ya, jadi ukurannya bak air ini 7 kali 6 dikali 6 ya, bukan 8 kali 8 kali 8. Berarti untuk menghitung volumenya di sini ya, volume bak air kalau seandainya diisi hingga penuh, berarti 7 dikali 6 dikali 6 ya. 7 kali 6 ini 42 ya, coba kita hitung. 42 dikali dengan 6. 2 kali 6 ini 12 ya, simpan 1. 4 kali 6 24 tambah 1 252 ya. Ini 252 desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 itu sama saja dengan liter. Jadi ini bisa ditulis 252 liter ya. Ini salah. Nah, kemudian kalau dibagi 2, setengahnya ini berarti 252 dibagi 2 itu bukan 144 ya. Sehingga ini juga salah. Nah, kemudian jika bak air ini terisi setinggi 6 desimeter, maka volumenya adalah 216. Coba ya. Tingginya bukan 7 tapi 6 saja. Ini di mana ditulis di sini. Volume sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 berarti 6 kali 6 itu 36. Dikali 6 lagi itu 216 desimeter pangkat 3 atau 216 liter. Ini yang benar ya. Semoga bisa paham ya untuk nomor 21. Nomor 22 silakan. Ya, Sinta berjalan-jalan mengelilingi taman seperti ini ya. Ia memulai langkah dari titik A di sini, kemudian lalu menyusuri jalur taman secara melingkar searah putaran jarum jam. Berarti dia seperti ini cara jalannya ya, cara jalannya. Jalannya begitu. Melewati titik B dan berhenti di titik C di sini ya. Tengah-tengahnya ini antara B dengan titik yang jalur tempat yang di sini. Ya, berapakah besar sudut pusat yang dilalui Sinta dari titik awal hingga tempat beristirahat? Nah, coba kalau kita bagi 2 ini ya. Nah, ini bagi 4 maksudnya. Ini adalah 90 ya. Kalau A ke B itu 90 derajat. Kemudian C ini pas tengah-tengahnya, berarti ini itu 45 derajat. Nah, 90 tambah 45 itu 135 derajat, jawabannya B. Ya, bisa dipahami ya. Next, nomor 23, silakan. Ya, kelas 5A SD Tunas Harapan mengadakan pemilihan ketua kelas. Ada 4 calon, yaitu Budi, Siti, Rino, dengan Ayu.
Hasil perhitungan suara ditampilkan sebagai berikut ya. Di sini Budi 12 suara, Siti 18 suara, Rino 9 suara, dan Ayu 15 suara. Data tersebut akan ditampilkan dalam diagram gambar piktogram ya, dengan keterangan ini kalau yang berdiri 6 suara, kemudian kursi ini disimbolkan dengan 3 suara. Jadi tinggal kita hitung sesuai dengan gambarnya yang ada di tabel. Coba ya, satu persatu kita cek. Untuk bagian A dulu, Budi di sini apakah sesuai dengan 12 suara ini, apakah sesuai dengan gambar yang ada di sini? Ini kan kalau 2 orang berarti 6 tambah 6 itu dapatnya 12. Benar ya? Kemudian kalau ini 3 orang, 6 tambah 6 tambah 6, ini 18. Benar juga. Ini 3 kursi. Kalau kursi itu 3 suara. Jadi 3 tambah 3 tambah 3, 9. Benar. Kemudian kalau 2 orang, ini 6 tambah 6 ditambah dengan 3. 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15. Ini sesuai. Berarti semua ya, semua sama. Jadi kita langsung kunci jawabannya alfa ya. Tidak usah kita cek satu persatu lagi ya, karena itu nanti yang buang waktu. Masih ada nomor-nomor yang lain yang akan dijawab atau dikerja. Nomor 24, silakan. Ya, data hasil panen buah-buahan di kebunnya Pak Tony selama 1 bulan disajikan dalam tabel berikut. Apel ini 25 kg, jeruk 30, mangga 50, anggur 25. Dari data di samping, manakah pernyataan yang benar mengenai hasil panen buah-buahan Pak Tony? Jawaban benar lebih dari 1 ya. Coba kita lihat. Total panen anggur dengan jeruk lebih banyak dibandingkan dengan panen mangga. Anggur itu kan berapa ya? 25 ya. Anggur itu 25 ditambah dengan jeruk 30. Totalnya ini 55 ya. Ini panen mangga 50. 50 lebih banyak dibandingkan panen mangga, ini benar ya. Kemudian jumlah seluruh hasil panen dari sebuah buah mencapai 150. Coba kita total. 45 tambah 30 itu dapatnya 75. Ditambah dengan 50 berarti 125. Ditambah lagi dengan 25 berarti 150 ya. Ini benar. Hasil panen apel lebih banyak 25 kg dibanding anggur. Apel itu kan 45. Kemudian anggur itu 25. Itu harusnya lebih banyak 20 ya, bukan 25. Jadi ini salah. Ya, nomor terakhir ya, nomor 25 paket 2 ini silakan. Ya, diagram berikut merupakan jenis olahraga favorit murid ya. Ini piktogram yang akan disajikan dalam bentuk angka. Kalau tadi itu angka disajikan ke piktogram, ini sebaliknya. Kalau yang berdiri ini 5 murid ya. Kemudian kalau yang berdiri itu 2 murid. Coba kita total ya. Ini 2 yang berdiri berarti 5 tambah 5 ditambah dengan 2, 12 ya. Kemudian ini 5 ditambah 2 dapatnya 7. Ini 3 orang. 3 yang berlari. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 itu 6. Kemudian yang di sini 5 tambah 5 dapatnya 10. Jadi 12, 7, 6, 10. Berdasarkan data di atas, olahraga apa yang paling banyak disukai oleh murid? Yaitu 12 ini, sepak bola. Charlie ya. Baik adik semua, saya kira demikian ya untuk pembahasan paket kedua. Nanti di video berikutnya kita bahas paket ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.